Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Hukum Tata Negara akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Gilang Putairawan. Ada juga teman saya Sylvia Tahta Alvina, Dede Abdul Qoyim, dan Dede Nova Nafriansyah. Dan untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pertama menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan dan bentuk negara. Pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara itu adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan ini berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sistem pemerintahan ini pada era demokrasi modern dapat dibagi dalam 3 kelas, tergantung pada hubungan antara organ-organ pemerintahan yang mewakili. 3 fungsi tersebut itu, yang pertama adalah pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer, dan yang kedua ada pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial, dan yang ketiga pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat. Walaupun dalam tatanan implementasinya ada sistem pemerintahan yang bersifat campuran. Baik, selanjutnya yakni mengenai sistem pemerintahan yang dikenal di dunia itu ada 4 macam. Yang pertama sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua sistem pemerintahan presidensial, dan yang ketiga sistem campuran, dan yang terakhir sistem referendum. Dan selanjutnya membahas tentang yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini adalah sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Parlemen ini memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintah dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlemen ini, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Dan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Negara yang menganut sistem parlementer diantaranya adalah Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, Jerman, India, dan Singapura. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintah atau head of government, sekaligus sebagai kepala negara head of states. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Dengan demikian, pimpinan badan eksekutif ini dikerahkan kepada seorang yang di dalam hal pertanggungjawaban sifatnya sama dengan badan perwakilan rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jadi tidak perlu melalui badan perwakilan rakyat, sehingga kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. Presiden dalam arti yang sebenarnya dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer tercampur, dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut. Dalam sistem pemerintahan campuran,
berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan, namun sebagai kepala pemerintah, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang menimbulkan dual eksekutif sistem. Negara-negara yang menganut sistem campuran ini yang menonjol sifat presidensialnya sehingga dinamakan kuasi presidensial. Ada juga yang lebih menonjol sifat parlementernya sehingga dinamakan dengan kuasi parlementer. Yang terakhir ada sistem pemerintahan referendum. Sistem pemerintahan referendum adalah suatu sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau sistem Swiss. Dalam sistem referendum, parlemen tunduk kepada kontrol langsung oleh rakyat. Di dalam sistem pemerintahan referendum, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut Bundesrat atau badan bekerja legislatif, sedangkan legislatif disebut dengan Bundesversammlung. Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub-badan di dalam sebagai pelaksana tugas pemerintah. Jadi, menurut hemat penulis, lembaga eksekutif adalah badan pekerja dari lembaga legislatif yang dibentuk oleh lembaga legislatif sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap lembaga legislatif dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum. Yang kedua, bentuk negara. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah yang pertama, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau unitarianisme. Yaitu negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka, berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Yang B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah itu, menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan tersebut dari negara-negara bagian kepada negara-negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja atau delegated powers yang menjadi kekuasaan negara serikat. Bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Fred Isjawara, negara kesatuan adalah
bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan union maupun kesatuan unity. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi, dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada suatu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuatan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintah. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, yaitu Rechtsstaat. B. Sistem konstitusional. Yang C. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. D. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. G. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Sebelum berlakunya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Kesimpulan, sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia saat ini adalah 4 macam, yaitu A. Sistem pemerintahan parlementer, B. Sistem pemerintahan presidensial, C. Sistem campuran, dan D. Sistem referendum. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tertuang di Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut Friedrich Waja, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Baik, sekian dan terima kasih untuk teman-teman.